Selamat siang pemirsa. Terdakwa Purwadi bin Haji Darwana dituntut 4 bulan penjara oleh JPU Kejati Tarakan atas sengketa lahan dengan tuduhan melanggar pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, tuntutan JPU terhadap terdakwa dianggap tidak relevan dengan fakta persidangan oleh penasehat hukum terdakwa SN Montong Layuk SHMH sesuai dengan nota pembelaan atau pledoi terdakwa yang dibacakan dalam persidangan. Sehingga penasehat hukum meminta hakim memberi putusan bebas sebagai narapidana kepada terdakwa Purwadi bin Haji Darwana. Satu, mengadili bahwa terdakwa Purwadi bin Darwana dengan sungguh-sungguh memohon kepada majelis hakim agar membebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum karena terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. SN Montong Layuk SHMH, penasehat hukum terdakwa Purwadi bin Haji Darwana, memang dalam surat pembelaan mengatakan akan mengejar keadilan terhadap tuntutan terdakwa. Anggota Lembaga Bantuan Hukum Permata untuk Masyarakat Kecil ini akan bertindak profesional sebagai penasehat hukum bagi khalayak yang lemah. Melainkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral dalam mengungkap keberadaan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa perdata. Majelis hakim yang kami muliakan, perkara ini pada dasarnya bukan murni perkara pidana, melainkan lebih merupakan persengketaan Terkait kasus terdakwa Purwadi bin Haji Darwana, SN Montong Layuk mengaku punya rasa tanggung jawab penuh untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan penyerobotan lahan pada perkara sengketa lahan yang dihadapi di persidangan. Kuasa hukum tersebut juga menegaskan akan menjalankan profesinya dengan integritas dan keikhlasan hati dalam penyampaian nota pembelaan atau pledoi sesuai surat tuntutan JPU Kejati Tarakan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara yang sedang diadili. Dalam perkara itu diketahui terdakwa Purwadi dituduh melakukan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana didakwakan pasal 167 ayat 1 KUHP atau pasal 406 KUHP, yakni penyerobotan lahan hak milik orang lain. Dengan membawakan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, serta menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, menjadi kiblat sang kuasa hukum menjalankan tugasnya sebagai lawyer kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Membaca dan mempelajari tuntutan jaksa pasal 167 KUHP dan pasal 406 KUHP itu semua termentahkan karena yang mencabut patok itu bukan Purwadi tetapi justru Muslihuddin yang merupakan saksi yang memberatkan jaksa. Memang ya terbukti ini fakta persidangan dan juga alat-alat bukti yang lain yang yaitu surat menyurat, sertifikat dan lain-lain ya semua jelas. Jadi harapan kami ya memang harus dibebaskan dari semua itu. Saya kira seperti itu. Kalau itu saya nggak bisa menanggapi ke sana, tapi yang jelas kami membuktikan bahwa beliau itu tidak waras dengan kami memiliki rekan medik dari rumah sakit dan juga masih dalam proses kontrol. Jadi kami tidak mau terlalu jauh untuk menanggapi, tapi kami menanggapinya dengan memberi bukti. Karena yang namanya proses hukum ya harus berdasarkan bukti, bukan sekedar ya omong-omong gitu. Saya kira seperti itu. Dalam Alkitab Amsal ayat 17-15 juga menyebutkan bahwa orang fasik dan mempersalahkan orang benar kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan sentuhan hukum Tuhan dan hukum manusia tersebut, SN Montong Layuk SHMH meminta majelis hakim membebaskan Purwadi bin Haji Darwana serta membersihkan namanya dari sebutan terpidana. Karena dari fakta persidangan memang Purwadi bin Haji Darwana tidak bersalah.
Terdakwa Purwadi bin Haji Dewarna juga disebut dengan sungguh-sungguh memohon kepada majelis hakim agar membebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, karena terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Dari hasil analisis dan fakta persidangan juga menyebutkan terdakwa Purwadi bin Haji Dewarna tidak pernah melakukan pencabutan patok dan tidak pernah merusak batas tanah milik siapapun. Bahkan terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan siapapun untuk mencabut atau merusak patok di lahan tanah sengketa seperti yang dituduhkan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Tarakan. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan Kaltara TV. melainkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral dalam mengungkap keberadaan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa perdata. Majelis hakim yang kami muliakan, perkara ini pada dasarnya